Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, sedulur semuanya. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustaz Danu. Kali ini video tausiahnya akan membahas tentang seorang suami atau istri jika menyimpan kemarahan tidak dimusyawarahkan akan membuat anak sakit begini. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya. Monggo. Assalamualaikum Ustaz Danu. Waalaikumsalam Saya warahmatullah. Ali Rianto Sarif, tinggal di Kota Wisata, Klaster Paris. Oh Eh, iya. Saya yang ingin saya tanyakan, Mic-nya agak dekat Mas. Mic-nya agak dekat ya. yang saya ingin tanyakan, saya sampai sekarang belum bisa jalan, Pak Ustadz. Diagnosis dokter katanya CP, Apa itu CV? cerebral palsy. Oh, cerebral palsy. Iya, Rusak saraf tulang belakang. iya betul Pak Ustadz. Oh, gitu. Itu mulai berapa tahun? Cerita awalnya 1,5 tahun Pak Ustadz. 1,5 tahun dari sakit ini. Iya, Umurnya berapa, Mas? umurnya 1,5 tahun Pak Ustadz. Awalnya saya jatuh, Mm-mm. terus jatuh panas 3 minggu Pak Ustadz. Yang tadinya saya bisa ngerambat, tiba-tiba pas setelah jatuh itu demam dan lemas saya. Didirin saja nggak bisa jalan lagi Pak Ustadz. Oh, gitu. Jadi umurnya Mas pada waktu itu 1,5 tahun. Iya betul Pak Ustadz. Sekarang umurnya berapa? Sekarang saya 24. Aduh. Jadi dikurangi 1,5 tahun berarti 22,5 tahun. Iya, Pak. Belum bisa jalan. Betul Pak Ustadz. Ini yang susah. Dokter aja susah apalagi saya. Ini gimana Ustaz nih? Pusing juga saya kalau Bukan begini ya. biangnya dokter ya. Begini Mas Ari. Ari. Oke. Kalau melihat, maaf ya Mas Ari ya. Insya Allah dari hati saya tidak akan meremehkan Mas Ari. Saya hanya melihat, saya mau bertanya. Mas Ari kesini sama siapa? Sama orang tua Pak Ustadz. Orang tua. Mana Bapak? Sama ibu. Oh Pak Ustadz. sama ibu. Ibu mana ibu? Ibunya di belakang. Oh ibunya nggak ada. Oh ibu ada. Oh. Oke, saya mau tanya ini cerita. Aduh, harusnya yang pegang mic ini ibunya ini ya. Ibunya, iya. Aduh, gini ya, saya mau tanya nih. Karena nggak akan tahu Mas Ari ya. Begini, saya mau, aduh, gimana ini ya? Boleh saya tanya ya, sebentar. Maaf ya Bu, aduh ini harus Ibu nih yang jawab karena putra Ibu belum tentu tahu, maaf ya. Maaf, estafet, maaf. Iya, saya mau tanya Ibu berdiri, Ibu berdiri. Iya, Ibu namanya siapa? Titin Suhartini. Titin, Suhartini. mic-nya agak deketan Bu ya. Iya. Oke, Ibu Titin Suharti. Iya. Suhartini. Titin Suhartini. Iya. Oh ya Bu, sebelum putra Ibu Mas Ari Rianto. Mas Ari Rianto. Ari Riantono. Ari Rianto Syarif. Oh, Ari Rianto Sarip ya kayak Iya. gitulah ya. Iya. Habis nggak punya anak jadi nggak hafal-hafal saya Bu. Ibu, yang mau saya tanyakan adalah sebelum Mas Ari ini jatuh sakit demam, coba Ibu flashback pada waktu Mas Ari kecil. Flashback ya. Coba diingat-ingat. Ibu pada waktu itu ingat nggak? Insya Allah ada masalah entah sama bapak, entah sama orang tua, yang menyebabkan saya tidak tahu atau ibu atau bapak, ya. Ini dua-duanya, bapak dan ibu, ini bisa aja. Pada waktu itu ada emosi yang kuat sekali sampai akhirnya memutuskan, maaf ini, kadang-kadang maaf ya, saya tidak tahu siapa yang sering seperti ini, kepingin mengakhiri rumah tangga, kepingin putus asa, kadang itu males melakukan aktivitas. Siapa di antara ibu sama bapak yang seperti itu? Dulu, masih ingat nggak dulu-dulu? Enggak ya? Enggak, kalau mengakhiri rumah tangga sih enggak. Makanya saya tanya, apakah ibu atau bapak ada marah jengkel antara ibu dengan bapak, atau bapak dengan ibu jengkel, atau ibu dengan bapak,
atau salah satu jengkel dengan orang tua atau dengan mertua yang tersimpan sehingga menyebabkan aku nggak mau satu rumah lagi dengan mertua umpamanya. Ini salah satu gambaran aja. Coba Ibu flashback. Yang saya ingat sih suami saya menginginkan kalau saya tuh di rumah saja, nggak usah kerja, itu aja. Itu yang selalu diminta oleh dia gitu. Dan Ibu tidak tahu kalau suami itu jengkel, nggak tahu? Enggak, dia udah utarakan ke saya kalau kamu tuh keluar dari kerja aja, ngurus anak di rumah itu aja. Gitu aja. Itu aja yang dia minta. Tapi Setiap hari. Ya nggak setiap hari, tapi dia lebih menginginkan kalau saya tinggal di rumah gitu, ngurus anak itu aja. Sebelum Mas Ari ini jatuh. Iya, dari mulai begitu kawinan dia udah bilang menginginkan kalau saya keluar dari kerja itu aja. Iya, makanya di situ kejengkelan itu tidak akan ketemu Ibu. Kecuali kalau memahami. Sebenarnya pada waktu itu dirembuk dengan baik, karena pada waktu pada waktu itu Bapak itu jengkel sama Ibu nggak ngerti. Bapak jengkel sendiri, kenapa sih istriku kok nggak mau nurut sama saya? Itu ada dalam hati. Nah, kemudian itu dijawab oleh Allah Ta'ala bahwa perkataan seorang muslim itu, perkataan orang mukmin itu doa baginya. Sehingga akhirnya dengan suatu keadaan Allah memberikan peringatan lewat Mas Ari. Maaf ya, ini saya tidak menyalahkan Mas Ari, jangan nyalahkan Ibu, jangan nyalahkan Bapak ya. Ini hanya keadaan aja. Makanya ada di dalam Islam ada wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan duniawi. Makanya di situ tidak ada musyawarah, adanya pada waktu itu ada kejengkelan pada Bapak, tapi Bapak nggak bisa marah, tapi hanya di sini. Nah itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Nah inilah sebenarnya harus flashback lebih dari 20 tahun untuk memohon ampun. Baik Ibu, baik Bapak, banyak memohon ampun benar-benar tentang keadaan Mas Ari. Sehingga seperti sekarang ini. Karena ini harus. Kemudian Bapak juga sama memohon ampunan. Bapak udah meninggal. Oh, Bapak udah meninggal, sakitnya apa? Maaf saya tanya. Waktu itu dadakan sekali tuh. Dadak. Ya, Oh, biasanya sekali. Gagal jantung. Biasanya beliau agak pendiam biasanya. Enggak juga, justru enggak pendiam orangnya. Orangnya enggak pendiam. Banyak cerita? Iya, orangnya lebih banyak bicara, bergaul. Bicara, bergaul. Kalau marah gimana? Kalau marah ya. Ya marah aja biasa gitu ya. Oh ya. Enggak sampai kayak gimana enggak. Iya. Ibu, kalau memang Ibu menghendaki Mas Ari itu sembuh karena Allah Ta'ala, ini harus flashback, kemudian diingat-ingat apa yang diceritain Bapak, kemudian banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena itu yang akan membuka saraf-saraf otak, saraf-saraf tulang belakangnya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, karena ini sudah 20 tahun lebih. Jadi ini haknya Allah akan diberikan kesembuhan. Makanya di sini kalau Ibu kurang tulus, wallahu a'lam saya tidak tahu. Tapi kalau Ibu tulus, bisa aja seperti jamaah yang lainnya, ya alhamdulillah bisa jalan. Tapi dengan tulus. Ibu, saya minta maaf kalau saya nyinggung hati Ibu, karena bagaimanapun juga Mas Ari kepingin sekali berjalan seperti orang-orang normal. Jadi saya bercerita di sini bukan untuk mau menyalahkan Ibu, saya memberikan solusi. Ayo Ibu, kembali ke jalan Allah agar putra Ibu bisa berjalan normal. Hanya itu dari hati saya, tidak ada lain. Tidak saya mencela Ibu, tidak. Insya Allah Ibu mengerti. Terima kasih, Pak. Ibu memaafkan saya. Maafkan, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini manfaat. Ibu, mumpung ini bulan Ramadan, banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Coba refleksi dari yang dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan sehingga cepat atau lambat Mas Ari bisa merasakan kakinya bisa enak, kemudian bisa berlatih jalan. Ibu, lakukan dengan sabar. Ini ujian Ibu. Iya. Jangan gerutu pada Allah Ta'ala, Enggak. tapi harus dilakukan ya. Iya. Saya minta Insya maaf Allah. sebelumnya ya Bu Ya, ya. Mudah-mudahan manfaat ya Ibu. Iya, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin.